Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam, didukung oleh Tim SAR gabungan temukan korban terakhir ledakan rumah di Komplek Grand Polonia, Medan. Total 3 korban tewas telah ditemukan. Visual udara menunjukkan kemacetan panjang di Cakung Cilincing masih terjadi. Presiden Prabowo akan tunjuk Jampitsus baru pengganti Febri Adriansyah pekan ini. Iran umumkan perang skala penuh hadapi Amerika Serikat menyusul meluasnya serangan AS ke wilayah Iran. Timnas Spanyol diarah keliling kota Madrid sambil membawa trofi Piala Dunia 2026. Apa kabar saudara Kompas Malam, kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Arizona Gali, dan kita langsung ke informasi pertama saudara. Tim gabungan menemukan korban terakhir yang dinyatakan hilang akibat ledakan rumah di Komplek Grand Polonia, Medan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal. Korban ditemukan tertimpa puing-puing bangunan di lantai 2 rumah saat alat berat yang sejak kemarin diterjunkan terus melakukan penyisiran. Dengan ditemukannya korban ketiga, seluruh korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi. Selanjutnya polisi fokus pada investigasi. Korban ke-6 dan terakhir sudah dapat dievakuasi. Dan saat ini dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kota Medan. Dan saat ini kami juga sudah bersama, ada satu tambahan lagi dari teman-teman PGN ya, untuk melakukan assessment atau melakukan investigasi bersama. Sementara itu, saudara, rekaman CCTV memperlihatkan saat ledakan dahsyat terjadi di sebuah rumah di Kompleks Polonia, Medan, Senin kemarin. Serpihan material rumah berserakan, mulai dari kaca hingga asbes langit-langit rumah yang hancur. Suara ledakan terdengar hingga radius beberapa ratus meter. Tim gabungan hingga Selasa sore terus melakukan penyelidikan terkait dengan ledakan yang menewaskan 3 orang di Komplek Grand Polonia. Hasil pemeriksaan awal, Lapor Polda Sumut mengungkap jika sumber ledakan dipastikan berasal dari dalam rumah. Berdasarkan hasil pemeriksaan lewat gas detektor, bahkan ditemukan adanya konsentrasi yang bervariasi di dapur tempat kompor tanam. Di dapur kita temukan di sana ada kompor tanam dan juga pintu-pintu yang terbuka. Nah, hasil untuk pertama yang kita temukan di sana dengan gas detektor, kita menemukan ada konsentrasi bervariasi di dapur itu. Ada sekitar paling tidak 10% LOL-nya ya. Jadi itu dalam konsentrasi itu harusnya gas itu bisa terdetonasi. Sebelumnya, saudara, pihak perusahaan gas negara area Medan menyampaikan PGN telah mendatangi rumah yang meledak di Grand Polonia untuk melakukan deteksi gas. PGN sebut di lokasi ledakan tak terdeteksi gas metana.
Hasil deteksi yang dilakukan PGN baik di lantai 1 juga di lantai 2 rumah menunjukkan 0 ppm atau mengindikasikan tak terdeteksi gas metana. Namun PGN tetap menunggu hasil investigasi dari polisi untuk mengungkap penyebab ledakan. Dari rilis yang diterima Kompas TV Saudara, Area Head PGN Medan Agus Kurniawan menyatakan berdasarkan hasil deteksi gas yang dilakukan oleh tim PGN yang disaksikan pihak eksternal berwenang pada malam ini di lokasi kejadian termasuk area lantai 1 maupun lantai 2 menunjukkan 0 ppm atau tidak terdeteksi adanya kandungan gas metana di area kejadian. Informasi lebih lengkap terkait dengan operasi pencarian korban ledakan rumah di Medan, kita sudah bersama dengan Kepala Kantor SAR Kelas A Medan, ada Pak Heri Marantika. Selamat malam Pak Heri. Mohon maaf saudara karena ada sedikit gangguan, kita akan beralih ke jurnalis Kompas TV yang juga memantau proses evakuasi yang dilakukan di Medan, Sumatera Utara. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Emir Syah Purba di sana. Selamat malam Emir Syah. Selamat malam Gali. Emir, pada malam hari ini ataupun pada Selasa malam ini sejumlah korban ataupun semua korban ini sudah berhasil dievakuasi. Ya, benar sekali Gali dan juga saudara, memang ketiga korban atau korban ketiga atau korban terakhir yang sebelumnya dinyatakan hilang ditemukan tidak jauh dari tempat korban kedua ditemukan. Yang mana saya informasikan kepada Anda saudara, korban kedua tadinya berhasil dievakuasi pada sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat dan kemudian disusul oleh korban ketiga yang berhasil ditemukan dan juga berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Dan korban ditemukan tertimpa dengan kondisi tertimpa puing-puing bangunan di lantai 2 rumah. Saat alat berat yang sejak kemarin diterkan terus melakukan penyisiran. Dengan ditemukannya korban ketiga meninggal dunia ini, itu artinya seluruh korban yang sebelumnya dinyatakan hilang, saudara, seluruhnya berhasil ditemukan dan dievakuasi. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Jan Calvin Simanjuntak mengungkapkan dengan ditemukannya korban ketiga ini, maka proses pencarian dan juga penyisiran di tempat kejadian perkara dipastikan dihentikan. Pihaknya kini fokus pada investigasi yang dilakukan bersama dengan pihak terkait. Penyelidikan menyeluruh terkait dengan penyebab pasti ledakan yang terjadi di salah satu rumah di Grand Polonia ini akan nantinya langsung dilakukan dan dimulai dengan olah tempat kejadian perkara awal yang dilakukan Inafis Polres Tabes Medan dan Bitlavfor Polda Sumut Gali. Semua korban sudah berhasil dievakuasi dan semuanya dibawa ke rumah sakit. Polisi pun juga akan segera melakukan investigasi dan juga olah tempat kejadian perkara. Kapan rencana akan dilakukan, Emir? Ya, tentu Gali dan juga saudara, seperti yang saya katakan tadi, saat ini semua korban telah berhasil dievakuasi dan proses pencarian dan evakuasi secara resmi dihentikan oleh pihak terkait. Dan memang terkait dengan investigasi dan olah TKP ini memang saat ini akan segera dilakukan dan kami melihat di sini juga pihak kepolisian masih berada di lokasi. Begitu juga dengan sejumlah alat berat memang masih digunakan saat ini untuk membersihkan puing-puing untuk nantinya memudahkan tim dari pihak kepolisian untuk melakukan investigasi ataupun melakukan sejumlah pengecekan dan juga olah tempat kejadian perkara. Dan memang pada investigasi awal kemarin pihak kepolisian menyatakan ada pun ledakan yang terjadi di salah satu rumah di Grand Polonia ini akibat adanya kebocoran gas bawah tanah.
Emir, jika memang proses investigasi ini sudah dilakukan ataupun rencananya akan segera dilakukan, artinya bahwa kondisi TKP ini sudah bisa dikatakan aman, tidak rapuh ataupun tidak akan terjadi runtuh susulan seperti itu? Ya, Gali dan juga saudara, memang kita belum bisa untuk mengatakan hal tersebut karena memang kami masih melihat gambaran rumah yang masih penuh dengan reruntuhan, sehingga seperti saya katakan tadi juga, saat ini alat berat masih disiagakan, yang artinya kondisi terkait dengan kondisi labil bangunan tentu kami melihat masih ada kemungkinan puing-puing rumah masih dapat berjatuhan, sehingga memang sampai dengan saat ini sejumlah alat berat dan juga alat bantuan untuk membersihkan puing-puing ataupun bagian-bagian rumah yang roboh saat ini masih berada di lokasi ini, Gali. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Emir Syah Purba atas laporan Anda langsung dari TKP rumah yang mengalami ledakan di Medan, Sumatera Utara. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC merilis rekaman peluncuran rudal ke sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Rekaman menunjukkan rudal-rudal melesat dari lokasi peluncuran. Rudal balistik menargetkan pesawat militer milik AS di Bandara Aqaba. Selain itu, saudara, serangan juga menargetkan sistem radar peringatan dini AS dan gudang peralatan suku cadang pesawat. Sementara itu, Amerika Serikat melancarkan serangan udara yang diklaim balasan atas serangan Iran ke kapal tanker di Hormuz. Sebelumnya, saudara, Amerika Serikat juga terus menghujani wilayah Iran dengan serangan bertubi-tubi. Namun, serangan udara AS selama 10 malam berturut-turut tak membuat Iran melonggarkan cengkeramannya di Selat Hormuz. Ancaman baru datang dari sekutu Iran di Yaman, yaitu kelompok Houthi. Kelompok ini mengumumkan blokade laut segera terhadap Arab Saudi. Serangan disebut akan memicu eskalasi menyeluruh. القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثا، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعا، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامسا، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Presiden Prabowo Subianto bakal menetapkan Jampitsus definitif pengganti Febri Adriansyah pekan ini. Presiden telah menerima masukan dari banyak pihak terkait nama Jampitsus baru. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang usulan nama Jampitsus yang diajukan Jaksa Agung masih dibahas oleh tim penilai akhir. Jampitsus definitif pengganti Febri akan ditetapkan melalui keputusan Presiden atau Kepres. Mensesnek menegaskan, saudara, Presiden telah mendengar banyak pendapat dalam memutuskan Jampitsus baru. Bapak Jaksa Agung telah secara resmi berkirim surat kepada Bapak Presiden berkenaan dengan usulan nama pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu yang bersangkutan yang saat itu menjabat mengajukan pengunduran diri. Nah, dan waktu itu kami juga menyampaikan bahwa kami mohon waktu untuk dibahas sesuai dengan mekanisme di tim penilai akhir, dan
insya Allah 1-2 hari ini sudah akan ada keputusan dan Bapak Presiden akan menandatangani kepres pengangkatan pejabat yang baru. Saudara, Iran umumkan perang skala penuh lawan Amerika Serikat menyusul meluasnya serangan AS ke wilayah Iran. Selengkapnya usai jeda. Terima kasih masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, konflik AS dan Iran semakin memanas dan beresiko meluas setelah upaya damai tak kunjung tercapai. Iran menyebut saat ini Teheran tengah memasuki fase perang skala penuh dengan Amerika Serikat. Bara konflik Amerika Serikat-Iran semakin memanas. Belum ada kata sepakat, AS Iran saling menabuh genderang perang. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, bahkan mengumumkan perang total skala penuh dengan Amerika Serikat. Iran menyerang sejumlah aset Amerika Serikat di negara-negara sekutunya seperti Bahrain, Yordania, dan Suriah. Kenyataannya adalah hari ini Republik Islam Iran tengah terlibat perang skala penuh, ucap Pezeshkian kepada Straits Times yang kami kutip dari Kompas.com. Pernyataan ini menjadi sinyal terbaru konflik Amerika Serikat-Iran semakin terbuka seiring meningkatnya operasi militer kedua negara. AS mengklaim serangan bertubi-tubi ke Teheran sebagai balasan atas tewasnya 3 tentara Amerika Serikat di tangan Iran. The only reason why the U.S. is conducting strikes is against assets of Iran that are being used to attack global commercial shipping. The Straits of Hormuz are international waterway, and they continue to launch against ships in that international waterway. Other countries should join us in this effort, but the United States is involved not just in protecting those ships, but in targeting the places that they use to launch these missiles and drones. Pernyataan perang skala penuh dengan AS ini pertama kalinya disampaikan Iran sejak gencatan senjata Amerika Serikat Iran 8 April lalu. Konflik yang makin sengit berisiko meluas jika upaya damai tak kunjung tercapai. Saudara, pertama kalinya usai gencatan senjata April lalu, Iran menyatakan kini terlibat perang skala penuh dengan AS. Kita bahas bersama peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, ada Mbak Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat malam, Mbak Aisyah. Selamat malam, Mas Galih. Senang berada di sini. Ya, terima kasih atas waktunya. Mbak Aisyah, ini Iran menyatakan perang skala penuh. Jika kita lihat sebelum-sebelumnya itu jubir IRGC yang mengumumkan untuk perang dan eskalasinya seperti apa. Tapi kali ini Presiden Iran, Pezeshkian, yang mengumumkan perang skala penuh. Ini Anda membacanya seperti apa? Apakah memang indikatornya akan ke sana atau seperti apa? Ya, kita lihat sebenarnya sekarang apa yang telah ditetapkan di dalam MOU ya yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak di tanggal 19 Juni kemarin, itu secara operasional ini sudah tidak berfungsi lagi. Dalam artian baik Amerika Serikat maupun Iran sekarang sudah kembali lagi ke titik awal di mana keduanya saling serang dan berusaha untuk mendapatkan posisi bargaining power yang lebih tinggi di dalam negosiasi ke depannya. Kalaupun misalnya masih ada negosiasi ya, karena kita mendengar bahwa akan ada diskusi lanjutan yang ketiga di Islamabad. Tapi kita lihat sebenarnya pernyataan dari Pezeshkian ini yang menyatakan bahwa ini sudah merupakan kemudian full scale confrontation, itu berarti sebenarnya merupakan konflik yang multidimensional. Dalam artian kita berbicara tentang konflik yang sangat kompleks, melibatkan masalah ekonomi, melibatkan masalah supply chain, melibatkan masalah militer, diplomasi, dan ini merupakan sebuah konflik yang secara total ya itu berpengaruh di dalam berbagai macam hal di dalam dunia ini. Nah, kalimat ini mungkin sebelumnya juga ada pernyataan yang cukup mirip tetapi berbeda sebenarnya. Itu dari Mohsen Rezai yang menyatakan bahwa Iran ini sekarang akan melakukan namanya full offensive war. Dalam artian begini, Iran akan berusaha untuk kemudian melakukan serangan-serangan yang sifatnya itu sebenarnya sudah tidak lagi bersifat kemudian retaliatory, tetapi kemudian menargetkan full scale
partial offensive operations, yang artinya adalah ini kemudian mendeklarasikan sebenarnya bahwa serangan-serangan terbatas sebagai bentuk dari gaya gentar atau deterrence terhadap pihak-pihak lainnya, ini akan kemudian tidak berlaku lagi, sehingga Iran akan melakukan operasi ofensif yang kemudian tidak terbatas. Tetapi sekali lagi, ini harus kita cermati dalam kacamata politik domestik Iran juga, karena sekarang Iran ini memiliki dua kubu yang berbeda. Yang pertama, kita melihat sebenarnya ada kubu dari reformasif, yang satu ini ada Pezeskian, lalu kemudian ada Ghalibaf, lalu kemudian kita lihat juga di sana ada Arakci yang berusaha untuk mengedepankan diplomasi sebagai jalan keluar dari perang ini. Karena apa? Karena jalan terakhir yang diinginkan mereka untuk bisa mendapatkan kemenangan itu adalah permasalahan strategik yang ingin mereka dapatkan, sehingga Iran bisa mendapatkan posisi tawar lebih, justru lebih dari apa yang terjadi sebelum perang ini berlangsung. Sementara itu, ketika pemakaman Ali Khamenei, kita bisa melihat bahwa ada suara-suara yang cukup keras dari pendukung Mojtaba Khamenei, termasuk diantaranya adalah Mohsen Rezaei tadi yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Intinya pernyataan tersebut mengatakan bahwa mereka akan terus maju, akan terus berperang sampai dendam mereka itu terbalaskan. Dan beberapa bahkan mengatakan bahwa dendamnya baru bisa terpenuhi ketika pimpinan Amerika Serikat yaitu Donald Trump mengalami nasib yang sama dengan Ali Khamenei. Ini kan sesuatu yang sebenarnya cukup menarik kalau kita lihat, karena kedua belah pihak ini sebenarnya dia memiliki dua tujuan yang berbeda, meskipun satu hal yang mereka ingin capai yaitu adalah kemenangan Iran di dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Begini Mbak Aisyah, ketika Iran mengumumkan perang total skala penuh, apakah ini menjadi strategi politik untuk posisi tawar Iran dan juga menunjukkan bahwa Iran juga siap? Ya, saya kira pertama begini, kita melihat bahwa ini adalah bentuk dari daya gentar atau deterrence. Karena yang kita lihat sekarang, Amerika Serikat terus-menerus menggunakan kekerasan sebagai tekanan dari diplomasinya. Dalam arti kata lain, ini Amerika Serikat menggunakan coercive diplomacy untuk bisa mendapatkan keinginannya di dalam negosiasi selanjutnya yang ada di Islamabad nanti. Nah, ini merupakan salah satu bentuk tekanan dari Iran yang menyatakan bahwa mereka tidak takut terhadap posisi Amerika Serikat di sini. Dan kita bisa melihat bahwa salah satu hal yang sebenarnya ingin dikatakan Iran, bahwa targetnya pun ini akan meluas. Sebenarnya kemarin ini target yang kemudian dilakukan itu adalah target-target militer. Antara lain adalah basis-basis Amerika Serikat pangkalan udara, dan kemudian pangkalan-pangkalan lainnya di seluruh di seluruh wilayah Timur Tengah. Tetapi kita lihat di sini, dengan kemudian pernyataan tersebut, ini ada kemungkinan fasilitas sipil yang ada di negara-negara tersebut juga akan mulai ditarget kembali. Seperti misalnya kilang minyak, lalu kemudian jembatan apalagi kalau kita bicara tentang desalinasi. Karena ini merupakan salah satu fasilitas yang menunjang kehidupan masyarakat negara Arab Teluk gitu. Dan kita melihat bahwa dengan adanya pernyataan tersebut sebenarnya ini menunjukkan indikasi bahwa adanya breakdown of diplomacy. Dalam artian apa? Sebenarnya selama ini Iran ini kan berusaha untuk memiliki itikat baik untuk bisa bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Akan tetapi ketika kita melihat bahwa ceasefire ini atau kemudian gencatan senjata ini disertai dengan kemudian naval blockades atau kemudian blokade laut dan kemudian kita melihat tekanannya semakin besar, dan apa yang kemudian dilakukan oleh Iran pada akhirnya juga direspon oleh Amerika Serikat dengan blokade ulang gitu. Ini kan memperlihatkan bahwa sebenarnya dari sisi Iran sendiri ini merasa bahwa negosiasinya ini sudah tidak berjalan lagi. Yang namanya MOU atau Memorandum of Understanding-nya ini secara langsung ini sudah tidak berlaku sejak apa yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat, melanggar pasal 5 dari MOU yang kemarin sudah ditandatangani. Mbak Aisyah, jika kita melihat bahwa serangan saling balasan yang kemarin sempat dilakukan, bahwa AS juga melakukan sampai 10 malam serangan ke Iran, itu tujuan ataupun lokasi serangannya kan memang di fasilitas-fasilitas militer di Iran. Iran pun juga membalasnya di fasilitas AS yang ada di Kuwait, Bahrain. Anda melihat kekuatan militer keduanya itu sampai saat ini seperti apa? Ya, sejauh ini kita lihat keduanya masih memiliki kekuatan militer yang memadai untuk bisa melanjutkan peperangan. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Pertama, dari segi Iran, saya rasa sebenarnya Iran ini memiliki kekuatan angkatan laut dan angkatan udara yang sebenarnya masih cukup kuat. Meskipun Amerika Serikat sudah mengklaim bahwa 30% di antaranya itu sudah dihancurkan, tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa center of gravity dari kekuatan Iran itu adalah misil-misil yang ditembakkan oleh Iran baik itu dari yang jarak menengah maupun jarak dekat. Gitu. Dan kita tahu bahwa Iran ini memiliki kemampuan untuk stockpiling yang cukup
kuat dan cukup cepat gitu dibandingkan dengan Amerika Serikat. Nah, sementara itu sebenarnya Amerika Serikat di satu sisi dia sudah menghabiskan sekitar 50% dari stockpile misalnya di Timur Tengah. Kemarin dikatakan bahwa mereka sudah melakukan produksi 1.000 misil lain, tetapi permasalahannya 1.000 itu kita tidak tahu deployment-nya, apakah semuanya akan diluncurkan ke Timur Tengah atau apakah kemudian akan ada tempat-tempat lain di mana mereka harus menaruh ya misil-misil tersebut, misalnya saja di Asia Pasifik, di Indo-Pasifik ya, ataupun misalnya di kawasan Eropa. Nah, menariknya saya kira di Amerika Serikat ini ada masalah keterbatasan di dalam politik domestik. Kenapa? Karena pertama, sekarang sedang ada perang dompet atau war of the purse dengan Kongres, di mana kemudian dana tambahan sebesar 80 miliar US dollar itu belum disepakati oleh Kongres kepada ya pemerintah Amerika Serikat, Department of War. Dalam arti kata lain, mereka memiliki keterbatasan anggaran untuk bisa melanjutkan perang ini dalam jangka waktu lama. Yang kedua, masalah tekanan dari politik domestik. Karena sebenarnya War Power Resolution itu sudah diterbitkan sebulan yang lalu dan Donald Trump hanya memiliki waktu 60 hari ya untuk bisa menarik kembali pasukannya sampai ke Amerika kembali. Nah, 30 hari tambahan itu dimungkinkan ya kalau misalnya seandainya 60 hari itu tidak tercapai gitu. Tapi permasalahannya dalam jangka waktu yang sempit itu, saya bertanya-tanya apakah kemudian Amerika Serikat bisa mendapatkan tujuan objektifnya ataukah ya Amerika Serikat akan memanfaatkan klausel di MOU bahwa MOU ini bisa diperpanjang tanpa batas waktu. Nah, ini yang cukup menarik ya. Karena kita berbicara tentang tidak hanya kemampuan militer saat ini saja, tetapi kemudian bagaimana ya daya tahan dari kedua negara dalam melangsungkan operasinya ini bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Untuk Iran, dia mau berlangsung berapa dekade pun dia tidak masalah karena ini merupakan existential crisis untuk mereka. Kalau Amerika Serikat menang, maka kemudian yang dipertaruhkan adalah kelangsungan dari rezim mullah yang saat ini berkuasa. Tetapi untuk Amerika Serikat, saya rasa potensi kelelahan dari segi political will, apalagi kalau misalnya seandainya Demokrat ini memenangkan pemilu sela nanti di bulan November, itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang kemudian dialami oleh Iran. Terakhir yang juga menjadi menarik ini jika Presiden Iran mengatakan akan perang total skala penuh. Sementara di sisi lain jubir Kemenlu Iran juga mengatakan membuka untuk diplomasi. Ini sebetulnya strategi seperti apa yang dilakukan Iran untuk ya mengalahkan AS dalam tanda kutip? Saya kira strateginya cuma satu, membuat AS kelelahan secara ekonomi dan kemudian secara politik. Karena kita tahu sebenarnya yang paling membahayakan bagi AS di sini itu adalah waktu. Pertama kita lihat di bulan November ini akan ada intervening variable yang sangat besar, yaitu pemilu sela di Amerika Serikat, di mana Donald Trump ini mempertaruhkan sebenarnya posisinya sebagai presiden dengan mengandalkan kemenangan dari Republikan. Apabila nanti di pemilu sela Demokrat itu berhasil menguasai Kongres, yang terjadi adalah di sini kita lihat ada kemungkinan terburuk bagi Donald Trump. Pertama, dia akan menjadi presiden tanpa power di Amerika Serikat dan dengan mudah Kongres ini bisa kemudian memakzulkan ya kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Donald Trump. Yang kedua, ini kita bicara tentang impeachment karena Donald Trump memulai perang ini tanpa legitimasi yang jelas pertama, dan kemudian ada kasus-kasus lain seperti Epstein Files yang menunggu untuk kemudian dibicarakan di permukaan. Jadi sebenarnya stake dari Donald Trump di pemilu sela ini sangat besar gitu. Nah, permasalahan lainnya adalah permasalahan ekonomi, karena harus dipahami bahwa Selat Hormuz itu tetap mengandung sekitar 20% dari total perdagangan energi dunia. Dan juga kita bicara misalnya tentang Bab el Mandeb yang tadi kita sudah tonton cuplikannya, di mana kemudian Houthi menyatakan bahwa mereka akan melakukan blokade terhadap Arab Saudi dan bahkan mungkin terhadap negara-negara lainnya di kawasan Bab el Mandeb. Dan kita harus ingat Bab el Mandeb itu mengandung sekitar 12% dari total perdagangan dunia. Dikombinasikan di antara kedua itu, makanya akan menyebabkan sebenarnya economic disaster bagi dunia internasional. Dalam arti kata lain apa? Apa yang dilakukan Amerika Serikat untuk bisa menyakiti Iran itu akan menyakiti seluruh dunia, terutama aliansi-aliansi Amerika Serikat, proksi-proksinya yang ada di negara Teluk dan kemudian negara Asia dan bahkan negara Eropa. Jadi saya rasa sebenarnya waktu di sini bermain sangat penting. Dan kalau ditanya siapa yang saat ini paling dirugikan oleh waktu, itu adalah Amerika Serikat. Karena tadi permasalahan kelelahan dana, lalu kemudian politik dalam negeri, dan kita juga bicara tentang kemudian bagaimana ya pemilu sela itu akan berlangsung di bulan November. Tapi
khususnya kita melihat di sini yang kita prioritaskan ini adalah diskusi kembali. Semoga nanti ya mereka bisa melakukan sebenarnya pertukaran informasi lalu kemudian confidence building measure sehingga terjadi deeskalasi yang memungkinkan negosiasinya untuk bisa berlangsung. Baik, terima kasih Mbak Esa Kusuma Sumantri. Semoga kita juga berharap bahwa diplomasi ini ataupun diplomasi damai ini bisa segera terjadi supaya tidak mempengaruhi kondisi global dan juga Indonesia pada saat ini. Terima kasih kembali Esa Kusuma Sumantri, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence telah bergabung bersama kami. Baik, terima kasih Mas Gali. Saudara, visual udara menunjukkan kemacetan panjang di Cakung Cilincing masih terjadi. Usai jeda kami kembali. Saudara, kemacetan panjang di ruas Jalan Cakung Cilincing, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur hingga Selasa malam masih terjadi. Visual udara ini menunjukkan kemacetan panjang yang terjadi dari kilometer 49 Pulau Gebang hingga menuju Tanjung Priok Selasa malam. Kendaraan didominasi truk kontainer. Polisi dan petugas Dinas Perhubungan disiagakan di lokasi untuk mengatur lalu lintas. Petugas Dinas Perhubungan Kecamatan Cakung menyebut kepadatan yang terjadi sejak Senin malam akibat adanya aktivitas bongkar muat di 2 depo yang berbeda di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Ada 2 depo yang ada giat bongkar muatnya, Bu. Depo Fortune dan depo BSA, ya. Nah, kalau 2 depo ini yang udah main, biasanya emang begini, Bu. Macet karena kendaraannya banyak, sementara deponya untuk yang nampung mobil-mobil kontainernya sedikit. Iya, Bu. Ini memang biasanya selalu seperti ini atau baru kali ini, Pak? Terjadi? Biasanya seperti ini, kalau 2 depo itu main berbarengan, Bu. Karena memang banyak itu. Biasanya 2-3 kapal yang bongkar muat. Kalau 2 kapal aja dia udah sekitar 2.000-an. Kata satu kapal itu 1.000 apa 2.000 kontainer, Bu. Untuk melihat kondisi terkini di ruas Jalan Cakung Cilincing, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Zevanya Situmeang dan juru kamera Andika Pratama. Selamat malam Zevanya. Zevanya, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah masih terjadi kemacetan panjang? Selamat malam Gali, jika memang dibandingkan dengan siang sore hari tadi, ini memang cukup sedikit berbeda. Kenapa? Karena di Jalan Raya Cakung Cilincing ini di sore hari tadi sebenarnya kemacetan terjadi dari berbagai arah di simpang atau di perempatan yang ada di Jalan Raya Cakung Cilincing. Tapi di malam hari ini nampaknya kepadatan arus kendaraan ini hanya terjadi dari arah Pulau Gadung yang mau menuju ke arah Cilincing, Jakarta Utara. Akan diperlihatkan juru kamera Kompas TV Andika Pratama. Ini adalah situasi terkini di sekitar pukul 9 malam. Kalau Anda lihat ini adalah sejumlah kendaraan yang dari arah Pulau Gadung yang mau mengarah ke arah Bekasi dan juga Cilincing, Jakarta Utara. Tapi kalau memang kita lihat di sisi kiri jalan, ini adalah beberapa atau sejumlah truk kontainer yang hendak belok ke arah kiri, di mana kalau dari arah Pulau Gadung yang mau mengarah ke kiri ini adalah ke arah Cilincing, Jakarta Utara, yang dimana kalau melihat penyebab terjadinya kepadatan arus ini memang seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, karena adanya aktivitas bongkar muat di 2 depo yang lokasinya berada di Cilincing, Jakarta Utara ini. Dan kalau melihat untuk bagaimana kendaraan yang mau mengarah ke arah Bekasi, yang artinya kendaraannya ini lajunya mengarah lurus, begitu ya, tidak hendak belok ke kiri. Ini memang situasinya sebenarnya kalau dari pantauan kami lancar untuk yang mengarah ke arah Bekasi di malam hari ini. Sementara itu di sisi arah sebaliknya, Anda bisa lihat di visual Anda, ini yang dari arah Bekasi menuju ke arah Pulau Gadung begitu. Ini terlihat kendaraan dapat melaju dengan normal, tidak ada kepadatan arus kendaraan, dan juga memang yang sedikit membedakan sebenarnya adalah pada sore hari tadi yang dari arah
Bekasi mau menuju ke Cilincing Jakarta Utara ini sebenarnya sempat harus diluruskan arus laju kendaraannya, tidak bisa langsung belok ke kanan, tapi di malam hari ini Galih memang ada sedikit perbedaan begitu ya, melihat memang situasinya juga tidak separah sore hari tadi. Jadi beberapa truk kontainer ini masih terlihat dapat langsung belok ke kanan ke arah Cilincing Jakarta Utara yang dari arah Bekasi. Memang kalau kita bandingkan dengan sore hari tadi juga, Galih, dari jalur tol, kalau dari pantauan kami memang kalau sore hari tadi terlihat kendaraan lajunya juga cukup padat merayap begitu ya di sore hari tadi dari jalur tol, tapi di malam hari ini kendaraannya dapat melaju dengan normal juga. Jadi terlihat sebenarnya kemacetan ini masih terjadi di jalur arteri yang dari arah Pulau Gadung menuju ke Cilincing Jakarta Utara. Sementara itu kalau melihat tadi juga penyebabnya sudah kami tanyakan kepada petugas Dinas Perhubungan Kecamatan Cakung. Memang yang jadi kendala ini adalah banyaknya truk kontainer yang hendak masuk ke dalam depo, tapi situasi atau kondisi depo yang ada di Cilincing Jakarta Utara ini kapasitasnya tidak mampu menampung banyaknya truk kontainer yang hendak masuk. Jadi penumpukan terjadi di depan jalan raya, Galih, yang berdampak hingga ke jalan raya Cakung Cilincing ini. Tentu ini masih kita pantau seperti apa, karena penanganannya kalau dari sore hari tadi dari petugas ini mendahulukan atau memprioritaskan laju kendaraan yang hendak mengarah ke Bekasi karena banyaknya mobilisasi atau aktivitas kendaraan yang mengarah ke arah Bekasi. Dan malam hari ini nampaknya sudah lebih lengang situasinya di jalan raya Cakung Cilincing ini, kecuali untuk laju kendaraan yang dari arah Pulau Gadung menuju ke Cilincing Jakarta Utara, yang dimana rata-rata kendaraannya ini didominasi oleh truk kontainer yang hendak menuju ke arah depo. Galih. Jika dibandingkan dengan Selasa siang, pada Selasa malam ini sudah mulai sedikit terurai dan kemacetan ini juga dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Terima kasih Zefanya Situmeyang atas laporan Anda langsung dari Cakung Cilincing, Jakarta. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Istana buka suara soal perubahan tata letak kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang tak berada di sebelah Presiden Prabowo Subianto saat sidang Kabinet Paripurna Senin kemarin. Dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara tersebut, kursi Gibran ditempatkan di sisi kanan depan Prabowo. Posisi itu berada sederet dengan kursi para menteri. Di antaranya ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Mensesnek bilang posisi tata letak kursi itu hanya kebutuhan teknis saja. Saya sendiri anggota kabinet, saya perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Yang paling penting justru bagaimana secara substantif apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada seluruh jajaran adalah memberikan penilaian, memberikan evaluasi, menyampaikan prestasi-prestasi Kabinet Merah Putih yang. Saudara, pelibatan TNI dan Polri dalam mengawasi pembayaran pajak menuai polemik. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan TNI Polri dilibatkan bukan untuk memeriksa atau mengejar wajib pajak. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto bilang peran TNI Polri dalam pengawasan pajak hanya untuk koordinasi dan pengumpulan informasi di lapangan. Kebijakan ini disebut sudah bukan hal baru karena sudah berlaku sejak 2020. Bahwa nanti petugas pajak akan melibatkan Babinsa dan segala macam, itu koordinasi informasi saja. Jadi di dalam kami menggali informasi, kami bekerja sama dengan multi stakeholders. Salah satunya memang Bintara Pembina Desa dan juga Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Jadi
perangkat desa dan segala macam itu berkoordinasi dengan kita, bukan mereka kemudian dinarasikan merupakan pelaksana pemeriksaan maupun pemungutan pajak, sama sekali tidak. Saudara, usai jeda kami akan masih kembali dengan informasi timnas Spanyol di arah keliling kota Madrid sambil membawa trofi Piala Dunia 2026. Saudara, timnas Spanyol melakukan pawai usai menjuarai Piala Dunia 2026. Sisi kota Madrid dipenuhi warga yang ingin melihat pemain kesayangan mereka berkeliling membawa trofi Piala Dunia. Konvoi dengan bus para pahlawan Spanyol di Piala Dunia 2026 keliling Madrid sambil memamerkan trofi ajang sepak bola bergengsi sejagat. Sambutan meriah fans menggema sepanjang jalan atas capaian timnas putra Spanyol yang berhasil meraih Piala Eropa dan Piala Dunia. Pawai ditutup dengan para pemain mengangkat trofi di hadapan para pendukungnya. Berikutnya, pelatih timnas Indonesia John Herman mengaku puas dengan perkembangan pemain selama 2 pekan pemusatan latihan di Bali United Training Center. Herman menilai taktik, kekompakan, dan mentalitas skuad Garuda menunjukkan perkembangan positif jelang Piala AFF 2026. Latihan timnas Indonesia di Bali United Training Center semakin intensif masuki pekan kedua pemusatan latihan. Fokus latihan pada pematangan strategi dan taktik permainan sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2026. Pelatih timnas Indonesia John Herman bilang, fasilitas Bali United Training Center memberikan dukungan maksimal bagi proses latihan. Mantan juru taktik timnas Kanada itu juga mengapresiasi komitmen seluruh pemain selama mengikuti pemusatan latihan. Chemistry antar pemain terus terbangun, baik di dalam maupun di luar lapangan. We've established a leadership group, and they're leading. And I'm feeling there's a connection starting to build. So it's been good, really enjoying it. I mean, as a coach, I couldn't be happier. But we will add a third, and that's part of the rules. Pada sesi latihan terakhir, sebanyak 22 pemain mengikuti training camp. Sementara timnas Indonesia masih akan menambah 1 penjaga gawang sesuai regulasi. Cipayana Putra, Kompas TV, Gianyar, Bali. Iran merilis rekaman peluncuran rudal ke arah militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Selengkapnya usai jeda. Iran merilis rekaman peluncuran rudal ke arah militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Iran mengklaim membalas serangan AS yang menghantam sebuah kota di barat laut Iran yang diyakini jadi pangkalan rudal bawah tanah. Iran balas dengan serangan yang menyasar Bahrain, tempat pangkalan armada kelima Angkatan Laut AS serta Kuwait. Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan udara membidik sejumlah lokasi di Iran. Serangan terjadi usai Iran menyerang sebuah kapal tanker di Selat Hormuz pada Selasa dini hari. Namun serangkaian serangan udara AS selama 10 malam berturut-turut tak mempengaruhi Iran menguasai Selat Hormuz. Saudara, KPK menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. KPK juga menetapkan 2 tersangka lainnya yakni Dirut PT
Kolonel bernama Alfonsus Gani dan Dirut PT Air Minum Giri Menang AMGM Sudirman. Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Zaini diduga menerima aliran dana sebesar 12,4 miliar rupiah dari praktik korupsi. Penerimaan uang tersebut terdiri atas 10,8 miliar rupiah dari dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta 1,6 miliar dalam bentuk suap seusai memenangkan PT MSI sebagai pemenang proyek di Pemkab Lombok Barat. Selanjutnya, berdasarkan bukti permulaan yang sah, kecukupan 2 alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM. Yang ketiga, Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI. Saudara, seorang warga negara Indonesia diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia. Diduga korban dibunuh oleh rekan kerjanya sendiri yang juga sesama warga negara Indonesia. Duka mendalam menyelimuti sebuah keluarga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seorang warga negara Indonesia, Valen Alexi Tamboto, meregang nyawa di Armenia usai ditemukan tewas di kamar mesnya pada Rabu 15 Juli 2026 lalu. Diduga Valen dibunuh. Keluarga meminta pemerintah memproses kepulangan jenazah Valen dan menangkap pelaku yang tega menghabisi nyawa Valen dengan sadis. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Kami minim informasi tentang jenazah itu. Tapi dari informasi yang kami dapatkan, mereka semua bilang bahwa itu memang jenazah kakak saya. Tapi ada foto-foto yang dikirim ke keluarga. Bukti bahwa itu kakaknya. Sampai sekarang itu tidak ada. Dan kami juga sudah dibantu ya dari pihak KBRI, kami sudah hubungi. Hingga sekarang pihak KBRI memang belum bisa dapat akses untuk langsung menemui jenazah juga. Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Kiev bekerja sama dengan otoritas setempat untuk menyelidiki kasus ini. Dari hasil penyelidikan awal, diduga korban dibunuh oleh rekan kerjanya yang juga sesama WNI. Sejumlah WNI lainnya juga tengah diperiksa untuk penyidikan lebih lanjut. KBRI Kiev telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk mendapatkan akses penanganan jenazah korban. Korban dan pihak yang diduga sebagai pelaku merupakan warga negara Indonesia. Dan sejumlah WNI juga telah diamankan untuk kepentingan penyidikan kasus ini. KBRI Kiev juga terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait di Indonesia untuk melakukan berbagai verifikasi data korban serta menindaklanjuti berbagai informasi, termasuk informasi yang diterima dari pihak yang mengaku sebagai keluarga salah satu WNI yang saat ini berada dalam penanganan aparat di Armenia. Valen Alexi Tamboto bekerja di bidang marketing IT konsultan di salah satu perusahaan di Republik Armenia. Di mata keluarga, ia dikenang sebagai sosok yang penyayang dan juga menjadi tulang punggung keluarga. Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Kompas Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Arizona Gali, terima kasih. Sampai jumpa.